film dimulai memperlihatkan seorang pria pengantar muatan yang tengah memasukkan zona karantina disebabkan adanya kebocoran tabung gas bioteknologi, di mana mobilnya disemprotkan oleh cairan seperti desinfektan untuk menghindari adanya virus yang mungkin saja telah bermutasi menjadi lebih ganas. 뭐야? 샜다고 이러네. Setelah selesai, si pengantar melanjutkan perjalanan. Namun dengan tidak sengaja, dia menabrak seekor hewan yang membuatnya langsung keluar untuk mengecek kondisi. Yang ternyata hewan yang ditabrak adalah seekor rusa, di mana rusa tersebut sudah tergeletak tak berdaya, sehingga si pengantar langsung pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba mari saya perkenalkan salah satu tokoh utama di dalam film ini, yaitu seorang pria bernama Seok-woo, yang tengah membaca berita di artikel perihal fenomena kematian beberapa biota laut secara mendadak. Lalu tak lama datang seorang pria asisten dari Seok-woo bernama Kim untuk membahas tentang masa depan perusahaan mereka, yang ternyata saat ini sedang mengalami keterpurukan sampai-sampai Seok-woo memutuskan menjual semua aset perusahaan di pasar saham demi keberlangsungan hidup. Namun awalnya Kim menolak sebab keputusan itu bukanlah hal terbaik yang bisa dilakukan. Tapi di sini Seok-woo menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik selain menjual aset perusahaan. 파장이 있을 텐데요. 너 개미 입장까지 생각하면서 Di basement mobil sepulang kerja, Seok-woo dihubungi oleh mantan istri untuk mengajaknya berbaikan. Namun dia enggan membahas perihal itu untuk saat ini karena ternyata besok adalah hari ulang tahun anak mereka. Di sini sang mantan istri meminta tolong kepada Seok-woo untuk membawa anak mereka ke rumahnya esok hari. Tapi sayangnya permintaan tersebut ditolak lantaran Seok-woo sedang sangat sibuk. 아니 내가 키워. 당신이 겠대 자기 혼자서라도. 애가 혼자 어딜 가? Mari saya perkenalkan dengan anaknya Seok-woo bernama Suan, di mana hari ini adalah hari ulang tahunnya dan Seok-woo sudah menyiapkan hadiah yaitu berupa PS. Namun Suan nampak tidak terlihat senang karena ternyata sang ayah pernah membelikan hadiah yang sama pada tahun sebelumnya. Di sini terlihat bahwa Seok-woo tidak terlalu memperhatikan Suan karena terlalu sibuk dalam bekerja. 괜찮아, 마저 통화해. 잊은 줄 알았지? 이번 어린이날 Demi menembus rasa bersalah, Seok-woo menanyakan perihal apa yang diinginkan oleh sang anak. Lalu Suan menjawab bahwa ia hanya ingin bertemu sang ibu yang tinggal di daerah Busan. Namun jikalau ayah tidak bisa, dia bisa berangkat sendiri karena sudah sangat kangen dengan sang ibu, ucap sang anak dengan wajah memelas. Mendengar semua itu, Seok-woo mau tak mau harus menuruti permintaan Suan. 원하는 거 있으면 말해봐. 아까 얘기했잖아. 아빠 시간 안 뺏을게요. Ketika sedang berberes-beres, Seok-woo ditemui oleh sang ibu untuk membicarakan perihal hubungan dengan mantan istri, di mana sang ibu meminta kepada anaknya untuk berbicara dari hati ke hati kepada mantan istri demi kebaikan anak mereka, yaitu Suan. 나영이랑 만나서 수환이 생각도 해야지. Kemudian sang ibu memberitahu bahwa Suan sangat kecewa karena ternyata Seok-woo melupakan hari ketika anaknya tampil bernyanyi di acara sekolah, di mana pada saat itu Suan sangat menantikan kehadiran sang ayah. Di sini terlihat bahwa Seok-woo adalah orang yang sangat sibuk sampai lupa memperhatikan anaknya. 낮에 학예회에 너 안 왔을 때야. 수환이 안 Pagi hari buta, Seok-woo mengantar Suan menuju stasiun kereta menuju ke Busan. Di tengah perjalanan, Seok-woo bertanya perihal alasan anaknya tidak menyelesaikan penampilan bernyanyi di acara sekolah. Namun ketika Suan akan menjawab, tiba-tiba 아빠가 수환이 노래하는 거 봤는데 하게 노래하다 말았지? mereka hampir saja menabrak iring-iringan mobil pemadam kebakaran yang tengah lewat. Namun untungnya saja Seok-woo berhasil mengerem mobilnya tepat waktu sehingga kecelakaan masih bisa dihindarkan. 수아라 저기 무슨 일 났나 봐. Singkat cerita, di stasiun LA terdapat aktivitas cukup padat di sana, di mana para petugas tengah memandu penumpang menuju gerbong yang mereka cari. Lalu kita akan diperlihatkan dengan sekelompok tim baseball yang kemungkinan akan mengikuti sebuah kompetisi, di mana mereka dibuat kaget dengan kehadiran seorang perempuan bernama Jin-hye yang akan menjadi tim Hore. Jin-hye menyukai salah seorang pria di tim baseball bernama Yongguk dan sedang dalam proses pendekatan secara sistematis. Namun sayangnya Yongguk sok jual mahal dengan berpura-pura risih ketika sedang didekati. 자, 다들 조용히 하고. 뭐 듣냐?
야, 넌 내가 좋다고 하면 Kemudian kita diperkenalkan dengan dua orang nenek-nenek kakak beradik. Sang kakak bernama Inggil, sedangkan sang adik bernama Jonggil. Di mana Inggil tengah memberikan sebutir telur yang bagus untuk pembentukan otot dan tulang kepada adiknya, yaitu Jonggil. 일 왜 써? 대전까지 1시간. Sementara itu, Soko dan Suan sudah berada di kereta yang sama menuju Busan, di mana Soko dihubungi oleh asistennya yang menjelaskan bahwa terdapat penyerangan di salah satu industri mereka yang berada di daerah Ansan. Penyerangan apakah yang dimaksud? 만상공단 쪽에서 밤사이 시위가 있습니다. 그러면 영화 정보부터 출연하. Di luar kereta, petugas stasiun tengah menjalankan pekerjaannya untuk memastikan bahwa semua penumpang sudah naik. Namun tanpa dia sadari, ada satu penumpang ilegal masuk ke dalam kereta dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Dan itu akan menjadi malapetaka bagi penumpang yang lain. Ketika kereta mulai berjalan, Suan melihat si petugas stasiun diserang oleh orang lain, di mana kejadian itu membuatnya sangat terheran-heran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai-sampai dia ingin memberitahu sang ayah, namun tidak jadi sebab beliau tengah tertidur pulas. Di kamar mandi kereta, si penumpang ilegal mengalami sebuah luka gigitan di bagian kaki. Entah siapa yang melakukannya, namun yang pasti dia terus mengucapkan kalimat permintaan maaf yang kemungkinan besar diperuntukkan untuk penumpang lain dengan suara merintih kesakitan. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan bapak-bapak arogan, sebut saja bernama Choi. Choi tengah melaporkan perihal penumpang mencurigakan yang berada di dalam sebuah toilet. Namun ketika sang petugas membukanya, tiba-tiba 죄송하지만 티켓 좀 확인하겠습니다. ternyata itu bukanlah penumpang ilegal yang terkena gigitan, melainkan seorang gelandangan yang kita sebut saja sebagai John, di mana John terus mengucapkan sebuah kalimat, yaitu semua orang akan mati. 여기 하차하셔서 저희 영무원 지시를 따르셔야 돼요. Mendengar perkataan John, Choi menganggap bahwa semua itu adalah perkataan orang yang tidak berpendidikan, di mana Suan langsung sangat mengecam kalimat umpatan tersebut karena ternyata sang ibu mengajarkan untuk menjaga perasaan orang lain dengan apa yang kita katakan. Di sini terlihat bahwa Choi adalah orang yang tidak memperdulikan orang lain selain dirinya dan juga keluarganya. 또 공부 열심히 안 하면 나중에 좋아지시면 니네 엄마가 공부 열심히 안 하셨는데. Di salah satu gerbong, penumpang ilegal yang terkena gigitan tengah berjalan dengan sempoyongan melewati setiap lorong. Sampai akhirnya dia harus terjatuh di lorong penghubung gerbong kereta dalam keadaan seperti tidak bisa mengontrol dirinya. Sementara itu, Suan tengah mencari toilet untuk membuang air kecil. Namun ketika akan membuka salah satu pintu, tangannya ditahan oleh seorang pria bernama Sang Hua. Karena ternyata di dalam toilet ada sang istri tengah hamil yang sedang membuang air kecil. Kemudian Sang Hua mengusir Suan untuk mencari toilet yang lain. 어떻게 잘 되고 있어요? 저기 저쪽 화장실로 가. Di sisi lain, petugas kereta dibuat sangat panik melihat ada seorang wanita tengah kejang-kejang dengan tubuh yang sudah membiru, di mana dia langsung menghubungi temannya melalui HT untuk meminta pertolongan. 손님, Singkat cerita, Soko sudah terbangun dari tidur dan tengah dihubungi oleh Kim. Kim memberitahu bahwa penyerangan terjadi bukan hanya di industri mereka saja, melainkan terjadi hampir di seluruh daerah Korea. Mendengar hal tersebut membuat Soko sangat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan sangat dibuat panik ketika menyadari bahwa Suan tidak ada di sampingnya. 이거 생각보다 심각한데요. 궁극적 폭동이라고도 하고 있고요. 근데 내가 다시 갈게. Sementara itu, sang petugas masih saja membantu penumpang yang tengah kejang-kejang tak karuan seperti orang kerasukan. Namun ketika pandangan beralih mengambil HT untuk meminta pertolongan petugas lain, tiba-tiba 팀장님 어디쯤 오고 계세요? penumpang itu berubah menjadi zombie yang langsung menggigit sang petugas tepat di bagian leher seperti vampir, di mana para penumpang lain dibuat kebingungan akan kejadian tersebut, tapi tidak dengan Yongguk yang langsung tanggap dalam membantu sang petugas. Namun sayangnya dia terlambat sebab si petugas keburu menjadi zombie, yang membuat situasi di sana menjadi sangat mencekam. Sesampainya petugas lain di sana, dia melihat bahwa situasi sudah sangat kacau karena para zombie tengah menyerang penumpang lain di gerbong tersebut, termasuk teman-teman dari Yongguk yang sebagian sudah berubah menjadi zombie sangat ganas seperti makhluk hidup yang tengah kelaparan.
Melihat kerusuhan di depan mata, sang petugas langsung menyuruh penumpang lain di gerbong depan untuk melarikan diri dari sana menuju bagian gerbong paling depan. Tak hanya itu, dia juga menghubungi sang masinis untuk memberitahu kekacauan yang tengah terjadi. Di saat tengah mengevakuasi penumpang lain, sang petugas mendapatkan serangan dari zombie yang ternyata adalah rekan kerjanya sendiri, di mana bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi zombie konvensional pada umumnya yang membuat situasi menjadi semakin kacau. Melihat kekacauan tersebut membuat Sokwo sangat panik, namun untungnya saja dia berhasil menemukan keberadaan Suan yang ternyata ada di toilet tepat di belakangnya, di mana dia langsung menggendong Suan untuk melarikan diri dari kejaran zombie yang sangat brutal. Namun di tengah pelarian mereka mendapatkan hadangan dari satu zombie, tapi Sokwo dapat melewatinya dengan sangat mudah. Sementara itu, Sang Hwa dibuat keheranan karena banyak penumpang berlarian menuju gerbong depan, di mana dia langsung memanggil Sung Kyung yang masih saja berada di dalam toilet sebab memiliki firasat yang sangat buruk. Lalu tak lama, Sang Hwa melihat ada seorang wanita yang tengah digigit oleh zombie. Namun dia belum mengetahui perihal apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai akhirnya dia mendapatkan serangan langsung oleh zombie tersebut. Setelah berhasil mengurung satu zombie di dalam toilet, datang zombie lainnya dalam jumlah yang sangat banyak, di mana hal itu membuat Sang Hwa sangat panik lalu pergi dari sana bersama dengan Sung Kyung. Di lain sisi, Sokwo dan Suan telah sampai di gerbong yang aman dari para zombie bersama dengan penumpang lain. Sedangkan Sang Hwa dan Sung Kyung masih berusaha keras menuju gerbong tersebut dalam keadaan sangat panik. Namun bukannya membantu, para penumpang terutama Choi malah mendesak Sokwo untuk menutup pintu gerbong. Tapi untungnya saja ada Suan yang mencegah tindakan tersebut sebab merasa iba karena dia mengenal Sang Hwa ketika tengah mencari toilet. Sampai akhirnya Sang Hwa dan Sung Kyung berhasil selamat tanpa adanya luka gigitan di tubuh mereka, di mana Sang Hwa langsung menahan pintu gerbong seorang diri supaya para zombie tidak bisa masuk ke dalam. Lalu Sokwo menjelaskan bahwa para zombie belum mendapatkan les tambahan sehingga mereka tidak mengetahui cara untuk membuka pintu. 그 사람들 문 열 줄 모르는 것 같아. Usut punya usut, para zombie hanya mengandalkan penglihatan dan pendengaran dalam melakukan penyerangan, di mana Sung Kyung langsung mengambil beberapa koran untuk menutupi pintu gerbong supaya situasi di sana menjadi sedikit lebih baik. Setelah itu, sang masinis menjelaskan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Cheonan, lantaran situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk berhenti di sana. Namun dengan arogannya, Choi tetap meminta kepada sang masinis untuk drop off di stasiun tersebut. 왜 천안역에 안 세우는 거예요? 에? 무조건 천안역에 세워요. 알았어? Di sisi lain, Sokwo dihubungi oleh sang ibu yang mempertanyakan perihal kondisi mereka saat ini, di mana Sokwo menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Mendengar hal tersebut membuat si ibu sangat lega lalu meminta kepada anaknya untuk menjaga Suan dengan baik. Lalu tak lama suara sang ibu berubah menjadi terengah-engah diikuti dengan suara kegaduhan di sana, yang menandakan bahwa ibu Sokwo sedang diserang oleh pasukan zombie. 너랑 수환이는 우리 수환이 좀 잘 좀 지 엄마만 찾는 우리 새끼. 엄마? Singkat cerita, kereta memasuki stasiun Cheonan yang ternyata situasi di sana sudah sangat kacau, di mana para zombie tengah menyerang manusia yang ada di sana dengan sangat tragis, yang membuat penumpang di dalam kereta hanya histeris ketakutan karena melihat pembantaian tersebut. Kemudian, juru bicara dari pemerintahan menjelaskan perihal situasi yang saat ini tengah terjadi, bahwa kerusuhan dialami di seluruh kota-kota besar di Korea, yang menyebabkan pihak aparat maupun warga sipil banyak menjadi korban. Namun, semua warga diharapkan bisa tenang karena pemerintah berhasil mengatasi kerusuhan di beberapa wilayah. Maka dari itu, semua warga diharapkan untuk tetap berada di dalam ruangan sampai pihak pemerintah bisa menangani masalah ini. 전일 서울을 비롯한 도시곳 많은 부상자가 발생하였습니다. 국가 재난 상황을 발령 않고 우리 모두가 정부를 믿고. Di dalam kereta, semua penumpang berdesak-desakan menuju gerbong depan demi mencari tempat yang jauh lebih aman. Namun di tengah perjalanan, Sokwo menyuruh Suan beristirahat terlebih dahulu di salah satu bangku yang hanya cukup diduduki oleh satu orang saja. Akan tetapi dengan jiwa kebaikan yang tertanam dalam dirinya, Suan lebih memprioritaskan seorang nenek tua, yaitu Nenek Inggil. 아니에요, 할머니 앉으세요. 네, 고맙다.
Bukannya senang memiliki anak baik, Sokwo nampaknya terlihat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Su-an, di mana dia menyuruh anaknya untuk lebih mementingkan diri sendiri di tengah situasi saat ini. Mendengar hal tersebut, Su-an sedih karena ternyata dia mengingat sang nenek, yaitu ibu dari Sokwo, yang kerap kali mengalami masalah kesehatan di bagian lututnya. 지금 같은 때는 자기 자신이 제일 우선이야. 우리 할머니도 맨날 Setelah itu, sang masinis kembali menjelaskan bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon karena ternyata di sana sudah ada tentara yang bertugas. Diharapkan sesampainya di sana, para penumpang dianjurkan untuk langsung turun sebab mereka akan diamankan oleh pihak militer. 우리 열차는 대전역까지만 오는 역에 군대를 배치하여 Mendengar informasi itu, Sokwo langsung menghubungi salah seorang relasinya yang kebetulan memiliki jabatan cukup tinggi di militer. Pria itu bernama Letnan Min, di mana Sokwo bertanya perihal keamanan di kota Daejeon. Lalu Letnan Min menjawab bahwa di sana memang ada tentara yang bertugas, namun mereka akan mengkarantina para penumpang setelah tiba di sana. Di sini Sokwo meminta tolong kepada Letnan Min supaya dirinya dan Su-an tidak dikarantina, sembari diiming-imingi akan diberikan hadiah apabila permintaannya bisa dipenuhi. Letnan Min yang notabene adalah manusia yang mempunyai nafsu, dia menyanggupi dengan menyuruh Sokwo bersama anaknya pergi ke sisi timur ketika sampai di stasiun Daejeon. Tapi tiba-tiba 그쪽은 안전한 모양이네. 아마도 일단은 격리되실 겁니다. 미대나 나 지금 우리 딸이랑 같이 있다. 다음에 확실한 건 하나 추천해줄게. 어? Sokwo melihat si John yang ternyata masih diberikan keselamatan sampai saat ini, di mana John masih saja terus mengucapkan bahwa semuanya akan mati. Ketika kereta memasuki stasiun Daejeon, semua penumpang dibuat sangat bingung lantaran di sana tidak ada satu orang pun termasuk militer. Lalu pada saat kereta berhenti, Choi adalah orang pertama yang menginjakan kakinya di stasiun tersebut, kemudian diikuti oleh penumpang lainnya. Setelah keluar dari dalam ruang mengemudi, sang masinis dibuat sangat kaget melihat ada satu gerbong yang berisi banyak sekali zombie, karena dia tidak menyangka bahwa situasinya saat ini benar-benar telah kacau. Lalu tak lama, dia dihampiri oleh Choi yang memintanya untuk segera pergi dari sana, sebab kota Daejeon sedang dalam masa karantina, dan hanya kota Busan yang sampai saat ini masih bisa dimasuki, karena kemungkinan besar bahwa kota tersebut masih aman dari serangan para zombie. Namun, sang masinis tidak sepenuhnya percaya sebab dari laporan pusat bahwa ada tentara yang bisa mengamankan mereka di kota Daejeon. Di sini Choi langsung membeberkan statusnya karena si masinis yang kekeh tidak percaya, yang ternyata dia adalah kepala perusahaan di salah satu PT ternama di Korea. Tapi sayangnya sang masinis tidak peduli akan hal tersebut. 이걸 떼자고? 안 돼요. 나도 그냥 보고만 받은 거라 가지고 지금 대전으로 들어오는 도로가 다 막혀 있어요. 사람들을 데리고 가야죠. Sementara itu, para penumpang tengah berjalan kaki menuju alun-alun kota Daejeon untuk mencari keberadaan tentara yang katanya ada di sana. Namun tidak dengan Sokwo yang memilih pergi ke sisi timur karena sudah janji akan dijemput oleh anak buah Letnan Min. Tapi tiba-tiba 뭡니까? ada si John yang ingin ikut karena ternyata dia telah mendengar pembicaraan Sokwo dengan Letnan Min pada saat di kereta. John juga mendengar perihal penumpang lain yang akan dikarantina, sedangkan Sokwo dan Su-an akan aman-aman saja sebab ada orang dalam. 그쪽이랑 같이 가려고. 나머지 사람들은 전부 격리된다며. Mendengar fakta tersebut membuat Su-an sangat tiba dan akan pergi memanggil penumpang lain yang tengah menuju alun-alun. Namun dia ditahan oleh Sokwo yang menjelaskan bahwa di situasi seperti ini mereka harus memikirkan diri sendiri lebih dulu. Di mana hal itu membuat Su-an sangat sedih karena ternyata sikap apatis sang ayah yang menyebabkan ibunya pergi meninggalkan mereka. 소라 말 안 해줘도 돼. 말해줘야지. 자기밖에 몰라. Beberapa saat kemudian, John melihat ada seorang tentara dari kejauhan dan langsung lari menghampirinya, dengan diikuti oleh Sokwo yang meminta kepada Su-an untuk tetap berada di sana, karena dia akan memastikan situasinya aman terlebih dahulu. 소라, 너 여기 꼼짝말로 잠깐 있어? Sementara itu, harapan penumpang yang menuju alun-alun dibuat pupus karena ternyata semua tentara di sana telah berevolusi menjadi zombie, di mana para zombie langsung menyerang penumpang dan berhasil merekrut beberapa anggota baru yang siap untuk diospek. Sedangkan di sisi Sokwo, dia dibuat sangat kaget karena mendengar kabar dari Letnan Min bahwasanya anak buah yang diperintahkan untuk menjemput mereka sudah tidak bisa dihubungi. Yang artinya bahwa semua tentara di kota Daejeon telah berubah menjadi zombie dengan status militer. Menyadari situasi kembali kacau, Sokwo langsung memutar balik untuk menyelamatkan Su-an yang ternyata akan diserang oleh zombie tentara berpangkat peltu. Tapi tiba-tiba
Suan berhasil diselamatkan oleh Sang-hwa dan langsung dibawa oleh Sung-kyung kembali menuju kereta. Sedangkan Sok-woo harus bergelut dengan salah satu zombie yang berhasil menangkapnya, di mana dia dibantu oleh John yang menutup kepala zombie menggunakan jaketnya. Di sini zombie tersebut terlihat kebingungan karena tidak bisa melihat keberadaan mangsanya. Lalu Sok-woo menggunakan momen itu untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Sok-woo, Sang-hwa, Yongguk, dan beberapa tim baseball lainnya tengah menahan pintu dari serangan para zombie, supaya penumpang yang lain bisa masuk ke dalam kereta. Namun, karena saking paniknya, ada beberapa penumpang yang salah membuka pintu gerbong. Mereka malah membuka pintu gerbong berisi banyak sekali zombie, yang membuat situasi menjadi semakin mencekam. Sementara itu, sebagian penumpang lain berhasil menemukan dan memasuki gerbong yang aman dari para zombie. Namun dengan egoisnya, Choi malah meminta kepada petugas untuk segera berangkat meninggalkan beberapa penumpang yang masih tertinggal. Di sisi lain, Nenek Jonggil dan Inggil berhasil didesak oleh zombie. Namun untungnya saja Nenek Inggil berhasil diselamatkan oleh Sung-kyung dan Su-an. Sedangkan Nenek Jonggil diselamatkan oleh Jin-hye dan si petugas. Setelah Sung-kyung, Su-an, dan Nenek Inggil berhasil masuk ke salah satu gerbong, tiba-tiba saja muncul si John yang meminta pertolongan untuk dibukakan pintu gerbong tersebut. Sampai akhirnya... Sedangkan di gerbong lain, Choi kembali menyudutkan sang petugas supaya mereka harus segera berangkat. Namun Jin-hye berupaya mencegah sebab masih ada beberapa penumpang lain yang belum memasuki kereta. Hingga akhirnya si petugas menyuruh sang masinis untuk menjalankan keretanya karena mendapatkan desakan dari Choi. Di sisi lain, Sok-woo, Sang-hwa, Yongguk, dan beberapa tim baseball lainnya memutuskan untuk pergi dari sana. Sebab pintu yang menahan para zombie sudah tidak kuat dan tiba-tiba... Mereka semakin dibuat panik karena tidak hanya harus melarikan diri dari para zombie, melainkan juga harus mengejar kereta api yang mulai berjalan. Sampai akhirnya, karena saking paniknya, beberapa tim baseball menjadi santapan mukbang buat para zombie. Dan kini hanya tersisa Sok-woo, Sang-hwa, dan Yongguk yang tengah mengejar kereta. Singkat cerita, Sok-woo dan Yongguk berhasil memasuki gerbong kereta. Sedangkan Sang-hwa masih berjuang keras sebab tubuhnya sedikit jauh lebih besar, yang membuatnya lebih lambat dalam berlari. Namun pada akhirnya dia berhasil memasuki kereta dengan dibantu oleh Sok-woo setelah mementung beberapa zombie. Sementara itu, sang masinis berkoordinasi dengan pusat bahwa mereka tidak bisa transit di stasiun Daejeon, lantaran semua tentara di sana sudah menjadi zombie. Oleh sebab itu, dia meminta untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Busan. Di sisi lain, ketika Sung-kyung akan menghubungi suaminya yaitu Sang-hwa, tiba-tiba saja tindakan itu dicegah oleh John karena ternyata di gerbong mereka ada beberapa zombie yang pastinya akan merespon apabila mendengar suara. Maka dari itu mereka berniat untuk bersembunyi terlebih dahulu di dalam sebuah toilet. Tapi tiba-tiba Jin-hye dihubungi oleh Yongguk yang menjelaskan bahwa dia berhasil selamat. Namun teman-teman baseball yang lain tidak. 야, 민영국 너 어디야? Sedangkan Sok-woo tengah menghubungi Su-an, tapi sayangnya belum mendapatkan jawaban. Bersamaan dengan hal itu, Sang-hwa menghubungi Sung-kyung. Namun yang memberikan jawaban adalah Su-an. Su-an langsung menjelaskan bahwa mereka sedang terdesak oleh para zombie di dalam toilet di gerbong kereta nomor 13. Ya 뭐야 왜 네가 Mengetahui hal itu, tanpa banyak mikir, Sok-woo langsung bergegas menuju gerbong 13 untuk menyelamatkan anaknya beserta yang lain. Namun sayangnya, dia ditahan oleh Sang-hwa yang tidak setuju dengan tindakan gegabahnya. 우리 수환이에요? 괜찮대? 너 그 다음에 다시 어떻게 올 건데?
Sementara itu, Yongguk tengah bersiap-siap melawan para zombie karena ternyata Jin-Hye memberitahu bahwa penumpang lain yang selamat ada di gerbong nomor 15, sedangkan Sung-kyung, Su-an, John, dan Nenek Inggil berada di toilet gerbong nomor 13, yang artinya bahwa keberadaan para gerbong tidak jauh dari sana sebab mereka ada di gerbong nomor 9. Sampai akhirnya mereka pun bersiap-siap ala kadarnya dan akan bekerja sama untuk melawan para zombie. 사람들이 모여 있대요. 자, 내 칸만 가면 돼. 그 뒤에 너. Singkat cerita, mereka pun siap, di mana formasi yang digunakan adalah 1-1-1. Sang-hwa sebagai kapten yang melakukan penyerangan, Soko sebagai gelandang tengah, sedangkan Yongguk menjadi back dengan menggunakan pemukul baseball, dan penyerangan pun dilakukan. 그럼 잘 알겠네. 터널 끝나면 들어간다. Di tengah penyerangan, masing-masing dari mereka sempat mengalami desakan dari para zombie. Namun tentunya saja berkat kerjasama tim yang baik, mereka berhasil selamat dan mencetak gol untuk menuju gerbong selanjutnya. Tanpa menunggu waktu istirahat habis, mereka langsung melanjutkan partai selanjutnya melawan sebuah zombie yang ternyata adalah tim baseball, di mana tim tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan penyerangan maupun bertahan, sehingga membuat Sang-hwa dan Sok-hwa kembali terdesak. Sedangkan Yongguk hanya terdiam membisu lantaran tak kuasa melawan teman-temannya meskipun sudah berubah menjadi zombie, sampai akhirnya mereka diselamatkan oleh situasi ketika kereta memasuki sebuah terowongan yang membuat suasana menjadi gelap karena ternyata para zombie tidak bisa melihat mangsanya di tengah minimnya pencahayaan, di mana momen itu langsung digunakan mereka untuk menuju gerbong selanjutnya. Kali ini mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebab zombie yang ada di gerbong selanjutnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan gerbong sebelumnya. Di sini Sok-hwa meminjam HP Sang-hwa karena sepertinya dia memiliki sebuah rencana untuk melewati para zombie. Apakah rencana tersebut? Tenang dulu ya guys, kita akan segera mengetahuinya. 어두워지니까 그런 것 같은데? 이제 어떡하죠? 핸드폰 좀 줘봐요. Ketika kereta kembali memasuki sebuah terowongan, mereka langsung mengendap-endap secara perlahan menuju ke bagian tengah gerbong. Dan saat sudah sampai, Sok-hwa langsung melempar HP Sang-hwa ke bagian belakang gerbong, kemudian menghubunginya. Dan itu adalah rencana cerdas yang dilakukan oleh Sok-hwa demi menghindari para zombie tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Sung-kyung, Su-an, John, dan Nenek Inggil yang berada di dalam toilet. Tapi tiba-tiba mereka hampir saja ketahuan oleh para zombie lantaran kereta yang sudah keluar dari dalam terowongan. Untungnya saja ada Yongguk yang langsung menarik mereka ke dalam toilet lain. Di dalam toilet, Sok-hwa menjelaskan bahwa sebentar lagi kereta akan memasuki terowongan kembali dan mereka hanya memiliki waktu sekitar 2 menit sebelum akhirnya keluar terowongan, di mana mereka akan berusaha dengan keras untuk menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya. 2분 정도 볼 수 있는 터널이 있어요. 3km 뒤에 Kemudian Yongguk menghubungi Jin-hye untuk memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan tiba di gerbong nomor 15. Mendengar hal itu, Jin-hye sangat senang lalu meneruskan informasi tersebut kepada penumpang lain di sana. Namun bukannya ikut senang, Choi malah kembali berulah dengan menghasut penumpang lain untuk menolak kedatangan Yongguk dan kawan-kawan, sebab dia berpikiran bahwa mustahil jikalau mereka berhasil sampai gerbong tanpa terkena gigitan dari para zombie. 제 친구가 저쪽 칸에 있었는데 저쪽에서 이쪽으로 사람들을 구해서 가면 안 되고 확실하냐? 근데 내 친구지 뭔지? 아저씨가 말 좀 해줘요. Lalu tak lama, kereta sudah memasuki terowongan kembali, di mana Sang-hwa, Sok-hwa, Yongguk beserta lainnya keluar dari dalam toilet untuk menuju gerbong nomor 15. Namun kali ini mereka kesulitan lantaran zombie terlalu banyak yang tidak mungkin dilalui dengan cara baku hantam.
Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, terbesit sebuah rencana baru dari Seokwo, di mana mereka memutuskan melewati para zombie melalui celah atap yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang. Sesampainya di ujung jalur, Seokwo mengambil sebuah tas lalu melemparkan tas tersebut ke bagian belakang gerbong, yang membuat para zombie langsung mendatangi sumber suara, di mana momen itu langsung digunakan oleh mereka untuk turun dari atap secara hati-hati. Tapi tiba-tiba secara tidak sengaja, John jatuh dari atap lantaran kakinya yang terpleset ketika menginjak bangku penumpang, di mana Suan yang melihatnya akan segera membantu. Namun tindakan itu dicegah oleh Seokwo karena dia yang akan membantu John. Tapi sayangnya, Dewi Fortuna kembali tidak berpihak kepada mereka sebab kereta sudah keluar dari dalam terowongan. Namun untungnya saja Seokwo sigap dan langsung mendorong John untuk bersembunyi di bawah bangku penumpang sehingga mereka berhasil selamat buat sementara waktu. Di sini mereka tidak boleh lama-lama berada di situasi tersebut sebab ditakutkan zombie akan melewati dan menyadari keberadaan mereka. Sampai akhirnya Seokwo menyuruh John untuk segera lari pada hitungan ketiga. Tapi tiba-tiba si John kembali berulah dengan tidak sengaja menginjak kaleng minuman yang membuat situasi di sana menjadi sangat mencekam. Lantaran para zombie menyadari keberadaan mereka dan langsung mengejar. Singkat cerita, mereka berhasil memasuki gerbong nomor 14 dan satu gerbong lagi mereka semua akan aman. Tapi sayangnya ketika akan membuka pintu menuju gerbong 15, pintu tersebut sangat susah untuk dibuka yang ternyata pintu tersebut sudah dikunci dengan sangat kuat oleh para penumpang lain yang sudah pasti atas hasutan dari Choi, di mana Yongguk langsung menghubungi Jinhae dengan harapan pintu bisa dibuka. Tapi sayangnya harapan itu pupus lantaran Jinhae yang ternyata sedang disekap oleh sang petugas. Pada momen ini, Yongguk dan John berusaha membuka pintu, sedangkan Sang-hwa dan Seokwo tengah sibuk menahan para zombie yang berusaha masuk. Di sini ada kabar buruk karena ternyata Sang-hwa harus digigit oleh zombie di bagian tangannya, di mana Seokwo terlihat sangat sedih atas musibah tersebut lantaran teman seperjuangannya sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Yongguk dan John berhasil membuka pintu gerbong dengan cara dipecahkan menggunakan pukulan baseball. Namun sayangnya usaha mereka tidak berhenti sampai di situ, karena ternyata Choi kembali berulah dengan menutup pintu terakhir yang membuat penumpang lain langsung membantunya. Di sini nenek Jonggil melihat bahwa kakaknya yaitu nenek Inggil berada di luar gerbong, di mana dia langsung membantu Yongguk untuk menghentikan tindakan apatis dari Choi dan penumpang lain, dengan dibantu oleh Jinhae yang berhasil meloloskan diri dari sang petugas. Di tengah situasi yang cukup memilukan, Suan hanya bisa menangis melihat perjuangan sang ayah menahan para zombie bersama dengan Sang-hwa dan perjuangan si John dan Yongguk untuk membuka pintu gerbong. Sedangkan Sung Kyung terlihat sangat sedih karena menyadari bahwa suami tercinta yaitu Sang-hwa akan berubah menjadi zombie. Di sini Sang-hwa menyuruh sang istri untuk pergi menjauh darinya demi menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Namun Sung Kyung menolak sehingga dia meminta tolong kepada Seokwo untuk membawa istrinya pergi sekaligus menjaganya. Dimana dengan berat hati dan perasaan sedih, Seokwo melakukan hal tersebut sebab itu adalah jalan terbaik yang bisa diambil. 오지마! 쟤 좀 데리고 빨리 가. 빨리 좀 가. 힘 빠진다. 빨리. 내가 막을게. Ketika Sung Kyung dibawa pergi, Sang-hwa mengatakan sebuah nama yaitu Yeon Soo-yoon, yang ternyata itu adalah nama anak mereka yang sebentar lagi akan lahir. Mendengar hal tersebut membuat Sung Kyung sangat senang. Lalu yang terjadi, 윤선!
Pintu gerbong hancur seketika yang membuat Sang-hwa harus menahan para zombie hanya seorang diri, di mana dia mengeluarkan segenap kemampuannya yang tersisa untuk mengulur waktu supaya Sung-kyung dan kawan-kawan berhasil selamat, sampai akhirnya Sang-hwa harus tumbang lantaran desakan zombie yang sangat kuat. Namun di sini Sok-woo, Yoongguk, dan John berhasil membuka pintu yang ditahan oleh Choi, sehingga mereka berhasil selamat. Sedangkan nenek Inggil mengorbankan dirinya demi menghalau para zombie yang semakin mendekati pintu gerbong. Setelah berhasil selamat, Sok-woo langsung mengajar Choi dengan penuh amarah. Lantaran keegoisan dia membuat dua orang harus mengorbankan diri. Padahal mereka bisa saja menyelamatkan Sang-hwa dan nenek Inggil. Namun bukannya merasa bersalah atas tindakan bodohnya, Choi malah menfitnah jika Sok-woo telah terinfeksi virus zombie. Sungguh sangat biadab. 다 들어올 수 있었잖아. 이 새끼 감염됐어. 이 새끼들 다 쫓아내야 돼. Fitnah yang dilakukan oleh Choi membuat sang petugas kemakan omongan dan memutuskan untuk mengusir Sok-woo dan kawan-kawan menuju ruangan kecil yang ada persis di depan gerbong mereka, di mana Sok-woo, Su-an, Sung-kyung, Yoongguk, Jin-hae, dan si John mau tak mau pergi dari sana dengan perasaan kecewa karena rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh penumpang lain telah pupus. 전부 저쪽 연결부로 이동해 주세요. 나 너랑 같이 갈래. 너 Setelah mereka pergi, para penumpang kembali mengunci pintu gerbong menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, nenek Jonggil tengah meratapi nasibnya sebab kini dia sebatang kara setelah ditinggal oleh kakaknya yaitu Inggil. Dimana di tengah keterpurukan itu, timbul rasa amarah di dalam benaknya karena seharusnya Inggil bisa selamat. Jikalau saja Choi beserta penumpang lain memiliki rasa empati sedikit saja terhadap kesusahan orang lain. Tapi apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur. Kini nenek Jonggil hanya ingin membalas perbuatan jahat mereka. Sampai akhirnya 자살 공연을 안 하고 무슨가지 놀고 있네. Nenek Jonggil dengan sengaja membuka pintu gerbong yang membuat semua penumpang di sana kemungkinan besar menjadi santapan oleh para zombie. Sedangkan Sok-woo dan kawan-kawan sangat senang karena apa yang mereka terima langsung dibalaskan dengan jauh lebih menyeramkan. Di sisi lain, sang masinis sedang berupaya menghubungi pusat kendali kereta untuk menanyakan perihal situasi di kota Busan. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban apapun lantaran hanya terdengar suara kresek-kresek dari alat komunikasinya. 상황 확인 바랍니다. 이상. Sementara itu, mereka tengah meratapi nasibnya satu sama lain, di mana Sung-kyung terlihat sangat terpukul selepas ditinggal pergi oleh Sang-hwa. Apalagi dia sedang dalam mengandung anaknya, yaitu Yeon Soo-yoon. Sedangkan Sok-woo tengah berusaha menenangkan Su-an dengan cara berjanji akan mengantarnya ke sang ibu yang ada di kota Busan. 아빠가 엄마한테 꼭 데려다 줄게. 아빠도 무서워. Di sini Su-an tidak terlalu membahas soal sang ibu, melainkan dia membahas soal dirinya yang sangat takut kehilangan sang ayah atas kejadian sebelumnya. Karena ternyata dia sudah menyiapkan sebuah lagu yang memang diperuntukkan untuknya. Usut punya usut, alasan Su-an tidak menyelesaikan kontes bernyanyi yang ada di awal film adalah karena tidak adanya kehadiran Sok-woo pada saat itu. Sebab lagu tersebut memang sengaja diperuntukkan untuk sang ayah tercinta. 아빠를 다시는 못 보게 될 것 같은 노래예요. 아빠가 안 보여서 계속 같이 있어줄 거죠? Beberapa menit kemudian, Sok-woo dihubungi oleh asistennya yaitu Kim untuk memberitahu perihal informasi yang cukup mencengangkan. Karena ternyata semua kekacauan ini disebabkan oleh proyek mereka bernama YS Bioteknologi, di mana hal itu membuat Kim merasa sangat bersalah atas semua yang telah terjadi. Namun sebagai pemimpin yang baik, Sok-woo menenangkan Kim dengan mengatakan bahwa ini semua bukan salahnya. 김 대리. 부산은 초기 방어에 성공했대요. 이거 유선 바이오에서 시작됐대요. 우리랑 상관없는 거죠? 네? 김 대리 잘못 아니다. Mengetahui fakta yang cukup miris membuat Sok-woo merasa bersalah dan hanya bisa menangis sejadi-jadinya atas peristiwa yang terjadi. Tak lama kemudian terjadi sedikit insiden pada kereta karena ternyata sang masinis melihat bahwa jalur yang mereka lewati terdapat sebuah kontainer yang menghalangi, sehingga membuatnya langsung menghentikan kereta secara mendadak demi menghindari kecelakaan.
Kemudian sang masinis memberikan informasi kepada penumpang yang selamat bahwa mereka harus pindah kereta apabila ingin melanjutkan perjalanan menuju kota Busan, di mana kereta yang dimaksud berada di jalur sebelah kiri. Pada momen ini kita diperlihatkan dengan penumpang yang selamat, yang ternyata si Choi dan si petugas masih saja bisa survive dari pembantaian zombie sebelumnya dengan cara bersembunyi di dalam sebuah toilet. 승객 여러분께 알려드립니다. 이곳에서 구조대를 기다리는 것과 부디 생존자분들은 차량 기지로 가서 Setelah memberikan pengumuman, sang masinis bergegas pergi mencari kereta yang aman untuk membawa penumpang menuju kota Busan. Sedangkan Sokwo dan kawan-kawan baru saja keluar dari dalam untuk mencari kereta yang dimaksud oleh sang masinis dengan sangat berhati-hati dan akan melindungi satu sama lain. Di sisi lain, Choi kembali melakukan tindakan buruk, yaitu mengorbankan si petugas untuk keselamatan dirinya sendiri, supaya bisa keluar dari dalam toilet demi mencari kereta yang dimaksud oleh sang masinis. Singkat cerita, si masinis berhasil menemukan kereta yang aman untuk menyelamatkan para penumpang. Namun tiba-tiba dia melihat ada kereta berjalan dari lawan arah yang sepertinya tanpa awak. Tapi untungnya saja kereta itu tidak menabraknya. Meskipun kereta sang masinis selamat, namun kereta tanpa awak itu menabrak kereta lain, yang membuat Sokwo, Su-an, Sung-kyung, dan John kemungkinan besar tidak selamat lantaran mereka ketiban oleh kereta yang jatuh ke arahnya. Dari insiden itu, hanya Yongguk dan Jinhae yang terlihat selamat, di mana mereka langsung melanjutkan perjalanan untuk melanjutkan hidup. Namun ketika Yongguk tengah berusaha membuka pintu kereta, tiba-tiba saja datang Choi yang sedang dikejar-kejar oleh para zombie, dan tiba-tiba dengan bejatnya, si Choi melempar Jinhae ke arah kerumunan zombie demi keselamatan dirinya sendiri. Di mana atas tindakan tersebut, Jinhae mendapatkan gigitan di bagian kaki yang membuat Yongguk sangat terpukul karena sebentar lagi sang wanita yang dicintainya akan menjadi zombie. Kepergian Jinhae membuat Yongguk sangat sedih dan putus asa dalam menjalani hidup, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara digigit oleh Jinhae yang sudah berubah menjadi zombie. Namun, apakah ini yang disebut cinta sehidup semati? Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Sokwo, Su-an, Sung-kyung, dan John yang berhasil selamat atas insiden sebelumnya, di mana mereka semua dibuat sangat panik lantaran berada di bawah dua kereta yang kemungkinan besar akan roboh. Sementara itu, sang masinis tengah mencari keberadaan para penumpang. Namun dia hanya melihat Choi yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa zombie. Di sini untungnya saja Choi terjatuh sebab kakinya yang tidak sengaja terkilir. Melihat hal tersebut, dengan bodohnya sang masinis malah turun dari kereta untuk membantu Choi sampai akhirnya lagi-lagi dan lagi, Choi menjadikan orang lain sebagai tumbal demi keselamatannya, di mana sang masinis sengaja dilempar ke arah zombie sehingga dia berhasil selamat dan langsung berlari menuju kereta. Sedangkan di sisi Sokwo dan kawan-kawan, mereka tengah berupaya keluar dari sana, sampai akhirnya Sokwo menemukan celah kecil di bawah kereta yang bisa digunakan untuk kabur. Namun ketika Sokwo sudah berada di luar, tiba-tiba kaca kereta yang ada di dalam akhirnya hancur yang membuat para zombie keluar dan akan menyerang Sung-kyung, Su-an, dan John. Tapi yang terjadi, John yang sebenarnya hanyalah seorang gelandangan yang tidak mempunyai harta dan tata, tidak seperti Choi berpakaian jas yang kemungkinan besar dia adalah orang kaya yang mempunyai jabatan tinggi. Namun si John memiliki kekayaan hati untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Singkat cerita, Sokwo, Su-an, dan Sung-kyung berhasil selamat dari insiden yang terjadi. Namun perjuangan mereka tidak berhenti sampai di situ, lantaran banyak sekali zombie yang sudah kelaparan dan siap untuk menyantap makanan, di mana mereka harus berlari super cepat untuk menaiki kereta demi mempertahankan hidup, sampai akhirnya
Mereka berhasil selamat menaiki kereta tanpa adanya gigitan sedikit pun. Namun mereka tidak boleh senang sampai di situ sebab para zombie membentuk sebuah kerjasama tim yang baik, yaitu dengan cara menggunakan jumlah mereka yang sangat banyak dengan bergelantungan sehingga kereta melaju lebih lambat. Sampai akhirnya Seokwo berhasil melepaskan para zombie dari kereta. Namun ketika dia membuka pintu ruang mengemudi, ternyata di dalam ada Choi dengan wajah sudah kebiru-biruan yang menandakan bahwa sebentar lagi akan menjadi zombie. Usut punya usut, ketika sang masinis dijadikan sebagai tumbal, dia terkena gigitan oleh salah satu zombie, dan itu adalah sebuah karma atas tindakannya terhadap orang lain. Di sini terungkap sebuah alasan mengapa Choi melakukan tindakan bodoh terhadap orang lain, yang ternyata dia ingin bertemu dengan ibunya yang selama ini sudah menunggu di rumah, sehingga dia rela melakukan apapun supaya dirinya selamat. Namun apapun alasannya, sangatlah tidak etis apabila Choi mempunyai keinginan tapi harus mengorbankan orang lain dalam mencapai keinginannya. 아저씨, 엄마가 집에서 기다려요. 저 좀 살려주세요. 감염됐어. Singkat cerita, kini Choi telah berubah sepenuhnya menjadi zombie, di mana dia langsung menyerang Seokwo dengan sangat brutal, sampai akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di tengah pertarungan, Seokwo sangat kewalahan menghadapi serangan Choi yang sangat brutal. Namun untungnya saja ada Sungkyung yang langsung membantu. Tapi yang terjadi, Sungkyung akan diserang oleh Choi. Namun hal itu dicegah oleh Seokwo yang mengorbankan diri, sehingga dengan terpaksa tangannya harus terkena gigitan. Di mana pengorbanannya berhasil menjatuhkan Choi dari atas kereta hingga akhirnya Sungkyung berhasil selamat. Menyadari bahwa sisa hidupnya tidak akan lama lagi, Seokwo membawa masuk Suan dan Sungkyung ke dalam ruang mengemudi. Di sana dia memberitahu perihal cara mengoperasikan kereta kepada Sungkyung. 안전한 데가 나오면 Sedangkan Suan hanya bisa menangis histeris lantaran menyadari bahwa sebentar lagi sang ayah akan menjadi zombie. Di sini Seokwo berusaha menenangkan Suan, namun upayanya gagal lantaran tidak bisa menahan kesedihan yang terlalu dalam, sampai akhirnya 가지마, 내가 잘못했어. 제발 가지마. 가지마. Seokwo dengan sangat berat hati meninggalkan Suan yang semakin sedih, di mana hal itu adalah tindakan terbaik yang bisa dilakukan demi keselamatan anaknya dan Sungkyung. Di sisa hidup yang sebentar lagi, Seokwo teringat dengan masa lalunya pada saat kelahiran Suan, di mana momen tersebut adalah momen terbaik di sepanjang hidup, sampai akhirnya Seokwo menjatuhkan diri dari atas kereta sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian terlihat sebuah tim sniper yang sudah siap siaga di ujung lorong terowongan, di mana mereka melihat ada dua orang yang tengah berjalan di dalam terowongan yang diduga sebagai zombie, sehingga sang kapten memutuskan akan menembak mati mereka. Tapi tiba-tiba 터널 맞은편에서 두 명이 접근하고 있다. 확인 불가능하다고 보고해. Kedua orang itu adalah Sungkyung dan Suan, di mana Suan bernyanyi di sepanjang lorong yang membuat tim sniper menyadari bahwa mereka adalah manusia yang berhasil selamat dari serangan para zombie, dan film pun selesai. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah pengorbanan harus kita lakukan demi hidup yang jauh lebih baik.